Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead Alive. Animenya dari Kurumi Ara-Ara yang bakalan jadi donat. Ya, jadi kali ini tersendiri aku cuman mau membahas mengenai kelanjutan animenya untuk episode keduanya itu sendiri pada musim kelimanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah persiapan Kurumi dengan memperbanyak klon untuk bisa menghadapi Dem nantinya, pada episode keduanya nanti kita akan melihat ketiga kubu akan mulai memasuki medan perang. Ya, ada Dem versus Kurumi dan juga para klonnya, dan juga versus si Raktaktor. Dimana sebelum perang besar dimulai, kita akan dilihatin nih mengenai momen Shido dan juga si Touka. Dimana pada malam sebelum perang terjadi, Shido mencoba untuk curhat kepada Touka mengenai apa yang akan ia lakukan terhadap Kurumi. Dimana Shido benar-benar ingin berniat untuk menyegel kekuatannya si Kurumi ya, kekuatan spiritnya Kurumi saat perang besar terjadi besok. Dan setelah itu fokus untuk mengalahkan Dem, menyelesaikan semua konflik yang terjadi selama ini. Ya tentu aja pada saat sisi curhat tersebut, Shido sedang meminum secangkir teh susu sambil berparing di atas pahanya si Touka. Hoki bet dah mas-mas lupa ingatan yang satu ini. Nah, dalam sesi curhat tersebut, Shido sempat menyinggung mengenai waktu pertemuan dirinya dan juga Touka di 5 tahun yang lalu. Bahkan saat Touka dan Kurumi sempat bentrok yang membuat Shido ini tuh terlibat di dalamnya. Dan itu adalah kenangan yang sangat ingin Shido lindungi. Namun Touka juga mengatakan kalau saja mereka itu tidak bertemu di waktu tersebut, maka Shido tidak akan terlibat dengan para spirit dan juga menderita saat mencoba untuk menyelamatkan mereka semua. Ya, Touka merasa bersalah nih telah melibatkan Shido di dalam konflik antar para spirit, yang menyebabkan Shido harus mengalami kematian sebanyak lebih dari 200 kali. Dan setiap hal itu terjadi, Kurumi selalu saja menyelamatkan Shido dengan memutar waktu kembali, memastikan masa depan di mana Shido itu bisa hidup dengan tenang. Dan mendengar hal tersebut, itu membuat dada Touka yang badak tersebut itu merasa sesak saat mendengarnya. Nah, untuk menenangkan Touka, Shido dengan cepat meraih tangannya si Touka dan mengatakan kalau jika waktu bisa diulang kembali, maka Shido akan tetap mencoba untuk menyelamatkan Touka dan juga para spirit. Dan tentu aja bertemu dengan Touka di masa lalu adalah suatu bentuk kebahagiaan sendiri bagi si Shido. Ya, di sini Touka tidak bisa berhenti menahan air matanya setelah mendengar perkataan tersebut dari Shido. Dan melihat hal tersebut, Shido meminta Touka untuk membiarkannya tuh tetap di pangkuan Touka lebih lama. Nggak sengal gitu kan pahanya si Touka ini tuh sendiri. Nah, aku nggak tahu ya apakah bagian dari ingatan masa lalunya si Shido yang saat menjadi si Shinji Takamiya waktu sedang menemani Mio jalan-jalan ke pusat hiburan akan dimasukkan juga atau enggak nantinya pada episode kedua nanti. Namun jika dimasukkan, kita akan bisa melihat date tuh antara Shinji dan juga Mio di masa lalu saat Shinji itu memperkenalkan banyak hal kepada si Mio. Dimana pada saat itu Shido sebagai Shinji memberikan Mio sebuah boneka beruang yang bonekanya itu mirip banget dengan boneka yang dipakai sama si Reine Sensei. Ya, bukan mirip lagi sih, harusnya itu adalah boneka yang sama. Bedanya kayaknya cuma ada di jahitannya aja gitu kan yang ada pada si Reine Sensei. Nah, boneka beruang mini itu sendiri Shido dapatkan saat dia tuh mencoba untuk memenangkan sebuah gacha dari mesin capit boneka. Ya, butuh kerja keras yang ekstra sampai Shido ini tuh berhasil memberikan boneka tersebut itu kepada Mio. Yang dari sinilah kisah-kisah indah Shido sebagai Shinji dengan Mio Takamiya berjalan. Oh ya, pada masa lalu ini tuh juga Shido sangat memuji kemampuan bicaranya si Mio ya, yang lebih baik daripada pertama kali mereka itu bertemu. Nah, balik lagi ke timeline yang sekarang, dimana pada saat Shido berada di sekolahnya yaitu Raizen, pesawat tempur milik Dem yang bernama Deus Ex Machina mulai menghujani langit kota. Dimana tentu aja pihak dari Raktaktor juga akan mulai bergerak dengan arahan dari si Kotori. Meskipun jumlah pesawat tempur Fraxinius tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan sama Dem yang dikirimkan ke medan pertempuran. Ya, Dem sepertinya ingin mengakhiri semuanya itu di sini. Makanya mereka all in lah gitu kan untuk bisa memenangkan pertempuran kali ini. So, tanpa banyak basa-basi, para spirit mulai menggunakan astral dress mereka masing-masing dan bersiap untuk bertarung hingga titik darah penghabisan melawan Dem, tentu aja dengan syarat kemenangan. Kalau kalah itu berarti kematian untuk para spirit. Ya tentu aja di sini mereka akan membentuk tim penyerangan di mana Origami dan Mana akan pergi menuju ke tempat Artemisia. Sedangkan Pak Tua Whitman gitu kan akan mencoba untuk menghentikan Ellen. Jadi nostalgia lagi nih sepertinya. Nah, untuk posisi dari Shido sendiri, dia akan mengatasi para Nibel ya, anak-anak dari si Westcott gitu kan yang banyak banget itu, yang sedang bertempur juga dengan para klonnya si Kurumi. Ya, ini akan jadi pertarungan quantity versus quantity. Nah, sebenarnya akan ada beberapa potongan masa lalu dari Shinji lagi nih atau Shido lagi di masa lalu.
saat perang itu terjadi, seperti kejadian Shido yang dibunuh oleh Dem dan Mio yang tertangkap oleh Dem, lalu mencoba untuk menyelamatkan Shinji di saat-saat terakhir dengan cara merubah Shinji itu menjadi bagian dari spirit itu sendiri dan melahirkan kembalilah sosok Shido dari kumpulan spiritnya si Shinji tersebut yang akhirnya dipungut oleh keluarga Itsuka. Oh ya, pada kejadian di masa lalu ini tuh sendiri kita juga nanti bakalan dikasih tahu kenapa si Mana ini tuh bisa jadi musuh di awal-awal gitu kan, karena dia itu diculik sama Dem dan dijadikan kelinci percobaan. Tapi untungnya sekarang udah berada di pihaknya si Raktactors. Yang aku pikir juga bakalan di skip sih sepertinya hal yang ini, karena pertarungan Shido dan Kurumi versus para Nibel akan jadi lebih difokuskan di sini, dimana setelah Kurumi meyakinkan Shido untuk memberikan kekuatannya agar bisa mereset sejarah para spirit dan menciptakan dunia tanpa para roh, Shido pun mulai mengerti tujuan aslinya dari si Kurumi. Namun untuk saat ini Shido masih belum mau untuk berpisah dengan para spirit. Ya, ini bakalan jadi penyesalan Shido ke depannya, karena Kurumi sudah menjanjikan solusi konkret untuk menghentikan perang, namun Shido masih mau bermain dadu dengan para nyawa teman-temannya. Oh ya, pada pertarungan antara Shido, Kurumi versus para Nibel, di sini kita juga diceritakan mengenai kisah-kisah ataupun momen-momen pertama kali si Kurumi ini tuh ya bertemu dengan Shido gitu kan, dan mereka juga membicarakan mengenai masa lalu mereka yang mana waktu dating yang di beberapa season sebelumnya itu sempat gagal ya. Akhirnya mereka tuh ingin melanjutkannya lagi, ya tentu aja setelah perang besar itu selesai. Bahkan di sini juga kita diperlihatin mengenai klonnya Kurumi yang kemarin itu nimbul ya dan memberikan bocoran gitu kan terhadap para pihak di Raktactors kalau Kurumi bakalan memulai perang dengan para pihak-pihak dari Dem. Itu akhirnya kena serang sama Nibel yang sudah diperkuat gitu kan dengan persenjataan Dem yang terbaru. Dan tentu aja di sini akan jadi momen haru lah gitu kan, walaupun ya Kurumi nggak terlalu peduli juga sama klonnya gitu kan, karena dia cuma peduli sama Shido doang gitu kan, dan dia cukup senang gitu kan bisa bertarung bareng Shido. Tentu aja di sini Toka dari atas itu merhatiin mereka berdua sambil ya sedikit cemburu lah gitu kan, karena ayang bebnya tuh harus bertarung bersama dengan Kurumi gitu kan, apalagi di sini ya mereka tuh udah saling dekat lah, karena si Shido tuh berniat untuk menyegel kekuatannya Kurumi dan mengucapkan terima kasih karena udah menyelamatkan dia dari kematian sebanyak 200 kali lebih. Ya tentu aja di sini ya Kurumi yang yandere berubah jadi sundere lagi gitu kan, walaupun mereka tuh sedang berada di tengah-tengah perang. Ini benar-benar gokil sih harusnya. Nah, kemungkinan episode kedua kali ini tuh sendiri bisa saja berakhir saat kekalahan Artemisia oleh si Origami dan juga si Mukuro. Atau bisa juga saat Mio tiba-tiba saja muncul dari dalam tubuhnya si Kurumi yang membuat Kurumi ini tuh mendapatkan title donatnya. Ya intinya ini adalah salah satu proses pembangkitan roh pertama yang terjadi secara tiba-tiba di medan perang. Yang mana hal ini tuh sendiri bisa kita lihat nanti pada episode keduanya, pada animenya Dead Alive musim kelimanya, yang akan kembali tayang nanti pada hari Rabu depan ya, tepatnya itu pada tanggal 17 April 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.